Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Izatil Islam, NIM M051948, mau presentasi materi dari pemrograman berorientasi objek. Pertama, kita akan membahas konsep kelas dan objek. Object Oriented Programming atau OOP adalah paradigma pemrograman yang meniru model yang ada pada kehidupan sehari-hari melalui konsep objek. OOP ini dapat digunakan untuk mempermudah modifikasi kode pada program. Pada OOP, fungsi dan variabel dibungkus dalam sebuah objek atau kelas yang dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Sebelum membuat objek, kita harus membuat kelas terlebih dahulu. Kelas sendiri bertugas untuk mengumpulkan prosedur atau fungsi dan variabel dalam satu tempat. Nah, objek merupakan sebuah variabel yang merupakan instance atau perwujudan dari kelas. Berikut adalah contoh kelas. Nah, kemudian ini dibuat objek atau instance. Kata new di sini berfungsi untuk membuat objek baru dari kelas tertentu. Setelah membuat objek, kita bisa mengakses atribut dan metode dari objek tersebut. Kemudian ini tanda titik yang ada dalam contoh itu digunakan untuk mengakses atribut dan metode. Kemudian kita membahas tentang konstruktor. Konstruktor merupakan metode atau fungsi yang memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Biasanya, metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Cara membuat konstruktor adalah dengan menuliskan nama metode konstruktor sama dengan nama kelas. Berikut adalah contoh konstruktor. Nah, sedangkan ini contoh konstruktor parameter. Kemudian selanjutnya kita membahas package. Package merupakan gabungan dari beberapa kelas dan interface yang saling berhubungan serta memiliki akses dan pengelolaan yang berguna untuk mengorganisir beberapa buah kelas atau objek. Kita lanjut membahas tentang tipe data. Tipe data adalah cara kita memberitahu komputer untuk mengelompokkan data berdasarkan apa yang dipahami oleh komputer. Jenis-jenis tipe data dalam bahasa Java secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yakni tipe data sederhana atau primitive data types dan tipe data kompleks atau objek, atau bisa juga disebut non-primitive data. Primitive data type itu ada 4. Tipe data integer, yaitu tipe data untuk angka bulat seperti 5, 7, nomor 8 atau tentunya. Yang kedua ada tipe data float atau double, itu tipe data untuk angka pecahan seperti 3,14, desimal, 5,55 dan teman-teman. Kemudian ada tipe data boolean, yaitu tipe data yang berisi nilai true atau false. Jadi dia cuma ada 2 kemungkinan pakai true false. Kemudian ada tipe data char, tipe data untuk satu karakter seperti A, Z atau persen, pokoknya yang pakai karakter itu pakai. Kemudian non-primitive data type itu ada 3. Tipe data string, itu tipe data untuk kumpulan karakter seperti Andi, Dunia Ilkom atau belajar Java. Kalau yang cap tuh cuma 1 huruf doang, kalau yang string itu kumpulan dari karakter. Kemudian ada array, tipe data untuk kumpulan tipe data lain yang sejenis. Kemudian ada objek, tipe data khusus yang bisa menampung beragam data termasuk memiliki function atau metode sendiri. Bahasa pemrograman Java itu termasuk kelompok strong native programming language. Itu artinya untuk setiap variabel harus ditulis akan berisi tipe data apa, apakah itu angka bulat, angka pecahan, huruf atau yang lain. Jadi harus jelas itu tipe datanya apa.
Tidak semua properti dan metode dari kelas induk akan diturunkan. Properti dan metode dengan hak akses privat tidak akan diturunkan kepada kelas anak. Hanya properti dan metode dengan hak akses protect dan publik saja yang bisa diakses dari kelas anak. Suatu kelas yang mempunyai kelas turunan dinamakan parent class atau base class, sedangkan kelas turunan itu sendiri seringkali disebut subclass atau child class. Suatu subclass dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh parent class. Karena suatu subclass dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh parent class-nya, maka member dari suatu subclass adalah terdiri dari apa-apa yang ia punyai dan juga apa-apa yang ia warisi dari kelas parent-nya. Kesimpulannya, boleh dikatakan bahwa suatu subclass adalah tidak lain hanya memperluas atau extend parent class-nya. Dari hierarki di atas dapat dilihat bahwa semakin ke bawah, kelas akan semakin bersifat spesifik. Kelas mamalia memiliki seluruh sifat yang dimiliki oleh binatang. Demikian halnya juga macan, kucing, paus, dan monyet memiliki seluruh sifat yang diturunkan dari kelas mamalia. Dengan konsep ini, karakteristik yang dimiliki oleh kelas binatang cukup didefinisikan dalam kelas binatang saja. Kelas mamalia tidak perlu mendefinisikan ulang apa yang telah dimiliki oleh kelas binatang, karena sebagai kelas turunannya, ia akan mendapatkan karakteristik dari kelas binatang secara otomatis. Demikian juga dengan kelas macan, kucing, paus, dan monyet, hanya perlu mendefinisikan karakteristik yang spesifik dimiliki oleh kelasnya masing-masing. Dengan memanfaatkan konsep warisan ini dalam pemrograman, maka hanya perlu mendefinisikan karakteristik yang lebih umum akan didapatkan dari kelas dari mana ia diturunkan. Keuntungan memakai inheritance: pertama, subclass menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakannya dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang source code dari superclass yang telah ada. Programmer Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut abstract class untuk mendefinisikan class dengan behavior dan state secara umum. Di dalam inheritance itu ada beberapa istilah. Yang pertama itu ada extend. Untuk keyword ini harus kita tambahkan pada definisi kelas yang menjadi subclass. Yang kedua ada superclass, itu digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas dasar dari subclass atau kelas anak. Kemudian ada subclass, itu adalah kelas anak atau turunan secara hierarki dari superclass. Sedangkan super keyword ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari superclass atau menjadi variabel yang mengacu pada superclass. Method overriding, pendefinisian ulang metode yang sama pada subclass. Selanjutnya, encapsulation itu merupakan konsep yang memiliki mekanisme untuk membungkus sebuah data atau variabel. Data tersebut tidak bisa diakses oleh kelas lain. Private sendiri adalah sebuah modifier untuk membatasi hak akses pada variabel, kelas dan variabel, kelas dan method. Jika ingin mengakses data tersebut, kita bisa menggunakan setter dan getter. Kedua metode tersebut diakses melalui metode main. Jadi yang harus di-set menjadi private itu adalah atributnya saja, seperti variabel. Tujuan dari enkapsulasi ini adalah untuk memproteksi terhadap variabel dan memberikan sebuah kelas kontrol penuh terhadap data yang disimpan pada variabel-variabelnya. Ini contoh encapsulation. Kemudian kita membahas kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang mengandung satu metode abstrak atau lebih. Kelas abstrak tersebut digunakan hanya untuk membuat sebuah metode yang tanpa ada implementasinya secara langsung. Jadi dia merupakan kelas yang bentuknya masih abstrak. Kelas abstrak dibuat sebagai acuan atau gambaran dari program yang ingin mereka buat. Dengan adanya kelas dan metode abstrak, si programmer jadi tahu statement apa yang harus dibuatnya. Selanjutnya ada interface. Interface memiliki pengertian dan fungsi yang hampir sama dengan kelas abstrak, tapi ada beberapa perbedaan di antara keduanya.
Yang pertama, di kelas abstrak kita bisa buat properti atau variabel, sedangkan di interface kita cuma bisa buat konstanta saja. Di kelas abstrak kita bisa mengimplementasikan kode metode seperti kelas biasa, sedangkan di interface harus menggunakan default. Di kelas abstrak dapat memiliki member private dan protected, sedangkan interface harus publik semua. Kelas abstrak diimplementasikan dengan pewarisan atau extend, sedangkan interface menggunakan implement. Polimorfisme dalam OOP adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda meskipun namanya sama. Bentuk di sini dapat kita artikan isinya berbeda, parameternya berbeda, dan tipe datanya berbeda. Polimorfisme pada Java ada dua macam, static polymorphism atau polimorfisme statis dan dynamic polymorphism atau polimorfisme dinamis. Beda dari keduanya terletak pada cara membuat polimorfismenya. Polimorfisme statis menggunakan metode overloading, sedangkan polimorfisme dinamis menggunakan metode overriding. Metode overloading terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama tapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Polimorfisme dinamis biasanya terjadi saat kita menggunakan pewarisan inheritance dan implementasi interface. Pada pewarisan, kita dapat mewariskan atribut dan metode dari kelas induk ke kelas anak. Kelas anak akan memiliki nama metode yang sama dengan kelas induk dan anak yang lainnya. Kelas anak akan memiliki nama metode yang sama, tapi nanti isi dan parameternya bisa berbeda dari kelas induk karena si kelas anak melakukan metode overriding, mendidih metode yang diwariskannya. Polimorfisme dinamis juga bisa terjadi saat menggunakan interface. Jadi, polimorfisme statis hanya terjadi dalam satu kelas saja, sedangkan polimorfisme dinamis terjadi pada saat ada hubungan dengan kelas lain seperti inheritance. Terakhir, program GUI atau Graphic User Interface itu adalah pemrograman dengan bahasa Java yang dibuat menggunakan aplikasi yang berbasiskan GUI. Tujuannya adalah menambahkan beberapa komponen yang tidak bisa dibuat dalam basis teks. Komponen-komponen tersebut bisa berupa tombol, gambar, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memudahkan user menggunakan program yang dibuat tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.